Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Ima. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai Bahasa Jawa kelas 5, semester 2. Yuk kita belajar sama-sama. Sebelum kita belajar bersama-sama, kita harus tahu kompetensi apa yang akan kita capai. Kompetensi inti yang harus kita capai adalah memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan mencoba melalui mendengar, melihat, membaca, serta menanya berdasarkan rasa ingin tahu secara kritis tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Lanjut yuk. Sedangkan kompetensi dasar yang akan kita capai adalah memahami pasangan huruf Jawa, yaitu 20 pasang, dan membaca dan menulis kalimat huruf Jawa menggunakan pasangan huruf Jawa sebanyak 20 pasang. Nah, kali ini kita akan belajar tentang aksara Jawa. Anak-anak sudah pernah ya belajar tentang aksara Jawa di kelas 4? Sekarang kita coba pelajari kembali tentang aksara Jawa. Yuk, kita belajar bareng. Bagian awal dari pembelajaran aksara Jawa adalah mengenal aksara Jawa Nglegena. Apa itu aksara Jawa Nglegena? Aksara Jawa Nglegena adalah aksara Jawa yang masih asli, belum ditambahi pasangan dan sandangan, sehingga bentuknya masih seperti semula. Jumlahnya ada 20, dimulai dari ho, no, jo, ro, go. Kemudian do, to, so, wo, lo. Po, do, jo, yo, nyo. Dan terakhir mo, go, bo, do, ngo. Kalau kalian perhatikan, aksara Jawa Nglegena memiliki bentuk yang berbeda dengan tulisan Latin pada umumnya. Yuk, kita lanjut berikutnya. Sekarang kita akan belajar tentang pasangan aksara Jawa. Apa itu pasangan aksara Jawa? Pasangan aksara Jawa adalah huruf pengganti dari huruf Jawa yang kebetulan berdekatan dengan huruf Jawa yang lain dalam kondisi konsonan atau mati. Sehingga jika dituliskan dengan huruf Nglegena asli, maka bentuknya tidak akan sama dengan kalimat atau kata yang diinginkan. Maka sebagai penggantinya digunakan pasangan aksara Jawa. Coba kalian cermati pasangan aksara Jawa, masing-masing huruf aksara Jawa memiliki pasangan masing-masing, dan pasangan ini tidak boleh dijadikan sebagai sandangan. Oke, coba dicermati lebih lanjut. Penulisan aksara Jawa dengan pasangan yang perlu kita perhatikan adalah dua huruf yang saling konsonan yang saling berhadapan. Misalnya, kita lihat pada contoh yang dituliskan mangan nanas. Di situ ada dua konsonan N dan N. Akhir dari N mangan dan depan dari kata nanas N-nya. Caranya bagaimana untuk menuliskan? Nah, dua huruf yang konsonan yang berhadapan ini, salah satunya harus digantikan dengan pasangan. Karena jika tidak, maka bunyinya akan berbeda. Kita lihat. Mangan nanas, mo, ngo, no, no, so.
Kalau dibaca tidak mungkin mangan-nanoso. Tetapi untuk bisa berbunyi mangan nanas, maka ada huruf N dari no pada kata nanas diganti dengan pasangan no. Dan di akhir kalimat, so harus dipasangi sandangan pangkon supaya dia tidak berbunyi sa dan berakhir menjadi nanas. Nah, maka coba kalian perhatikan. Setelah dirangkai, maka akan jadi seperti yang ada pada gambar. Cermati ya. Selanjutnya adalah sandangan aksara Jawa. Ada beberapa jenis sandangan aksara Jawa, namun yang saya kenalkan saat ini hanya sandangan suara. Kenapa? Karena sandangan suara ini lebih banyak digunakan dalam membuat frasa, kalimat, kata atau kalimat. Ya, jadi anak ini akan membantu kalian, memudahkan kalian untuk membuat kata atau membuat kalimat yang menggunakan huruf vokal A, I, U, E, U. Pada sandangan suara ada beberapa jenis sandangan. Yang pertama, wulu. Dilambangkan seperti bulatan kecil. Letaknya ditaruh di atas huruf aksara Jawa. Nah, tanda wulu ini digunakan untuk mengubah fonem dasar menjadi I. Misalnya, roti. T-nya menggunakan wulu. Kemudian, ada suku. Suku adalah aksara suara, sandangan suara yang mengubah fonem dasar menjadi U. Bisa digunakan pada kata tuku, buku. Selanjutnya, pepet. Pepet ini bentuknya seperti baret, besar di atas huruf aksara Jawa. Nah, pepet ini digunakan untuk mengubah fonem dasar menjadi E. Kemudian taling. Taling digunakan untuk mengubah fonem dasar menjadi E. Ya. Yang terakhir, taling dan tarung. Kedua sandangan ini berpasangan, diletakkan di awal huruf dan di akhir untuk membentuk fonem dasar menjadi O. Oke, lanjut yuk. Seperti sudah dijelaskan di awal tadi, cara menulis aksara Jawa yaitu sandangan suara yaitu dengan menambahkan aksara sandangan di depan atau sebelum aksara Jawa atau sesudahnya. Jadi bisa ditambahkan di awal, di akhir, atau bahkan ada yang ditaruh di atas dan di bawah. Misalnya, taling ditaruh di depan sebelum huruf aksara Jawa yang bervokal itu ditulis. Kemudian untuk suku, vokal U diletakkan di bawah huruf yang memiliki vokal U. Kemudian wulu, wulu diletakkan di atas huruf yang memiliki vokal I. Sehingga ketika huruf atau aksara Jawa itu ditempeli dengan sandangan suara, maka aksara Jawa tersebut tidak lagi asli legeno, tetapi sudah berubah menjadi vokal sesuai dengan sandangan yang menempelinya. Yuk lanjut. Itu saja yang mungkin bisa Bu Ima berikan pada kesempatan kali ini. Lain waktu kita akan belajar lebih banyak tentang penggunaan aksara Jawa. Entah itu aksara murda, aksara angka, dan yang lainnya. Oke, tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.